tantangan pertama untuk perkuliahan kita yang sudah kita kuliahkan melalui video kemarin, yaitu topiknya adalah interaksi sosial dan implementasi nilai-nilai dari Pancasila. Jadi kita ingin melihat ya bahwa interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan antar individu bisa atau antar kelompok ya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ini pengantar dari saya, sehingga interaksi itu pasti memerlukan kontak sosial ya, dan juga memerlukan komunikasi. Karena dengan komunikasi berarti terjadi saling pengantaran pesan. Kontak itu berarti ya bisa langsung dari kontak atau melalui HP atau melalui apa. Kita lihat sekarang ini di masa Pilpres pasti itu sedang berlangsung sangat intensif. Oke, jadi sekarang kita akan coba langsung masuk ke dalam soal. Pertanyaan pertama, kasus pertama, di suatu kampung ada rumah yang sedang dibangun, dan ini bukannya rumah pribadi tapi katakanlah satu gedung milik orang kaya, di mana di sana bekerja banyak sekali orang, bisa lebih dari 10 orang ya, dan pasti terjadi interaksi sosial. Apakah di sini bisa disebutkan sebagai suatu gotong royong? Kalau mau disebutkan kontak sosial atau interaksi sosial, apakah kegiatan ini merupakan kegiatan gotong royong? Sekelompok orang sedang membangun rumah milik seseorang, terdiri dari sekian banyak orang yang bekerja di situ. Maka pertanyaannya, apakah ini merupakan suatu kegiatan gotong royong? Silakan. Kamu salah jawab juga, kamu sudah berangkat sama. Salah juga kamu nanti. Alasannya penjelasannya. Apa? Pertanyaan sederhana, apakah itu termasuk gotong royong? Alasannya dong pasti. Termasuk gotong royong karena dia kan berkelompok dan banyak orang gitu. Jadi melakukannya bersama-sama, jadi disebut gotong royong. Kurang tepat. Gotong royong atau bukan? Kalau bukan berarti, kalau iya berarti tinggal jawaban hitam putih itu. Gimana alasannya harus kamu kemukakan dengan tepat? Ayo lagi. Ya. Itu bukan gotong royong. Jawabannya bukan gotong royong karena tadi dari orang-orang yang banyak itu membangun satu rumah itu lebih ke maksudnya ke orang yang bekerja, jadi bukan bergotong royong. Bergotong royong kan seikhlasnya mungkin dari kampung ini terus mengadakan acara buat membersihkan atau merapikan apa, jadinya disebut gotong royong. Cuma kalau ini kan merapikan satu rumah orang kaya yang tadi kan soalnya kayak gitu, terus sama aja kayak orang-orang ini tuh disebutnya kayak menjadi bayaran untuk membangun rumah itu. Jadi orang bayaran gitu kan. Nah, karena yang namanya gotong royong itu pastinya untuk kepentingan umum. Bangun jembatan, bangun musola, bangun gardu Islamic, kan itu contoh-contohnya. Jadi untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kepentingan orang kaya ya jelas bukan gotong royong. Orang yang memang lagi bekerja, diupahin pastinya. Dalam gotong royong kita tahu bahwa boro-boro diupahin, malah kita keluar duit, ya kan? Kita keluar duit, kita beli makanan, terus kemudian kadang-kadang ibu di rumah juga ikut sibuk bantuin, anak-anak juga ikut bantuin. Saya rasa kamu semua pernah mengalami gotong royong di kampung. Entah bangun musola, entah bangun masjid, entah bangun apa ya, atau bersihin lingkungan, ya kan?
Moro-moro diupahin, siapa ngupahin? Nah sementara kalau dalam kasus ini kan apa namanya, untuk kepentingan orang kaya, siapa mau kerja orang kaya digratisin cuma dikasih 2 M, makasih mas, nggak ada cerita. Terus kedua, apa yang dimaksud oleh Max Weber sebagai suatu agama adalah kepercayaan yang supranatural? Apa maksudnya supranatural? Ya. Ya, supranatural itu yang tidak bisa terlihat bentuknya, tapi bisa dirasakan dan bisa diimani gitu, atau bisa dilakukan, tapi tidak ada wujudnya. Ya, natural artinya alamiah. Sifat diraba tidak bisa diterawang. Dia ada di keyakinan, ada di hati. Kita percaya kepada Tuhan, nggak bisa kita menyatukan. Kecuali ada agama lain yang ada bentuknya patung, kita kan enggak. Bahkan menggambar Rasulullah aja nggak boleh, lagi menggambar Allah. Ya, jadi dalam Islam itu murni, tidak ada. Jadi yang supranatural itu yang bukan Islam. Kalau yang lain ada bentuknya, apa? Dan kalau kita lihat bahwa realitas soal ketiga ya, realitas zaman sekarang bahwa antar sesama pemeluk agama yang sama saling mengkafirkan, ya kan? Apalagi antar pemeluk agama yang berbeda, misalnya antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Buddha dan lain-lain, saling mengkafirkan, ya. Apakah itu termasuk yang juga diajarkan oleh Max Weber? Apakah masih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Max Weber? Tapi jangan ragu kalau kita banyak ada masalah. Kumpulin yang bisa ya. Iya, kalau nggak ada yang menunjuk ya kamu. Yang diajarkan dari Max Weber itu masih sama, karena suatu agama itu menurut dia itu penyelamat hidup, merupakan penyelamat hidup bagi golongan-golongan manusia. Berarti saling mencaci maki, saling mengkafirkan penyelamat? Bukan, dia itu nggak ada diajarinnya, tapi selalu saling menghargai. Kalau di ajaran Max Weber itu, kalau yang mengkafirkan itu nggak ada diajarkan oleh Max Weber. Karena yang diajarkan Max Weber agama itu adalah Penyelamat hidup dan sebagai pedoman hidup juga. kurang tepat. Max Weber memberi teori bahwa agama adalah faktor perekat. Faktor perekat terutama antar sesama pemeluk agama. Jadi kalau sekarang Islam itu saling mengkafirkan, yang beda capres doang, itu jelas nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Max Weber. Jadi dia bukan perekat, malah menjadi faktor pemecah belah, ya kan? Otomatis kalau pemecah belah ya bukan lagi penyelamat lah, malah menghancurkan, karena dari situ malah akan ada potensi untuk saling menghancurkan, ya kan? Apalagi kemudian udah sampai ada ucapan halal darahnya, ya kan? Itu berarti jelas-jelas bukan faktor yang mempersatukan, apalagi menyelamatkan. Sedangkan Max Weber mengatakan bahwa agama apapun itu merupakan faktor perekat, sehingga orang menjadi bersatu baik sesama maupun yang berbeda. Oleh karena itulah dia menyebutkan sebagai faktor penyelamat manusia, karena dengan beragama itulah maka kemudian orang akhirnya menjadi bersatu. Oke, tiga. Ya. Dalam pemilu 2014 maupun 2019 dan mungkin 2024, Prabowo sebagai salah satu calon presiden itu selalu berpakaian putih, kemeja safari, dan kemudian bertopi, berpeci, maksudnya kenapa berpeci? Dia berarti menurut siapa? Sorry,
saya kok kejebak dengan omongan saya sendiri. A few moments later. Batal. Kadang-kadang dalam masyarakat itu ada anak yang terbiasa untuk berkata sopan, atau sebaliknya ada juga anak yang terbiasa berkata kasar. Ini pasti ya, karena dia melihat contoh, ya kan? Karena dia pasti melihat contoh, terutama dari orang yang dekat sama dia. Ini disebut faktor ya Sugesti. jelaskan juga maksudnya. Termasuk faktor sugesti karena faktor sugesti itu mempengaruhi baik golongan muda ke tua maupun golongan tua ke muda. Oke, kalau golongan muda ke tua yang mana? Ah, Kalau tua ke muda, oke. oh, muda ke Kalau tua? muda ke tua? Nggak tahu deh. Enggak, kalau muda ke tua apa? Banyak juga, banyak. Kayak semangat, lebih semangat. Yang tua harus lebih semangat juga kayak muda. Yang jelas banyak orang tua yang kayak anak muda, Iya. masih suka dugem. Iya, iya. Padahal laki-laki kayak si Abah, udah tua masih main YouTube. Itu juga sukses gitu. Konten ya, Bang. Konten. Tapi kan saya mau punya tujuan sendiri. Oke. Ya. Megawati. Apa Megawati? Megawati itu selalu bicara berapi-api. Kalau dia ngomong pasti semangat. Dan kemudian dia nggak segan-segan dengan suara tinggi dia ngomelin orang. Yang merasa bermain poli kaki dua kaki keluar dari GDK. Ini merasa memang sebagai tokoh sentral gitu. Dan yang menjadi panutan dia tentu adalah bapaknya sendiri, Soekarno. Tapi zamannya kan beda. Soekarno zaman revolusi, zaman peperangan, udah pasti perlu yang seperti itu. Tapi sekarang kan bukan zaman peperangan, ya. Apa yang dilakukan oleh Megawati ini juga sebenarnya merupakan suatu faktor yang jadi dasar interaksi sosial, sehingga orang melakukan suatu hal yang disebut apa? Terima kasih, Pak. Identifikasi karena dia tuh apa tadi Bang pertanyaannya? Paling kayak misalkan dia apa namanya cara ngomongnya itu seperti kayak menyinggung orang lain juga Bah. Cara dia tuh ngomong kayak marah-marah tapi dia tuh menyindir ada contohnya tuh kayak menyinggung presiden gitu Bah, yang waktu itu ngomong kayak ada satu kata dua kata dia ngomong kayak ini cuman untung presiden itu tidak mendengarkan gitu Bah. Enggak juga sih, maksudnya kayak yang nggak dihiraukan lah gitu. Kayaknya keluar dari rel deh. Itu nggak keluar dari rel. Ayo, lempengin lagi, masukin rel lagi. Ya, ya, baru. Masukin lagi ke relnya. Ya, menurut saya pertama itu dia imitasi itu dia faktor untuk meniru orang lain. Jadi dari
Ibu Megawati ini meniru dari bapaknya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Tapi dari satu sisi juga menurut saya ini juga termasuk di faktor sugesti. Sugesti itu kan dia dari orang tua ke anak atau dari yang tua ke anak. Dan ini juga masih bisa termasuk lah. Satu lagi. Satu lagi itu menurut saya itu dari rasa simpati. Jadi dia rasa kagum kepada Insinyur Soekarno dari hal dia berbicara, dari dia bersikap, dari dia berpidato. Oke, simpati ya, Ya, bukan mentari ya. bukan. Ada kartunya, Pak. Bukan yang itu juga kan. Iya. Oke, good. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari berbagai macam faktor. Megawati dengan berlaku seperti itu mengimitasi bapaknya. Apa sih imitasi? Meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya.